program at the Indonesian Technocrat University. In this video, I will discuss material about customer, producer, and market efficient. Konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam ekonomi mikro berfokus pada keputusan pembelian konsumen yang bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan. Berikut adalah konsep-konsep penting dalam perilaku konsumen. Yang pertama, kepuasan dan preferensi. Utility atau kepuasan adalah nilai yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa. Utility dapat diukur secara kuantitatif, utilitas kardinal, atau secara kualitatif, utilitas ordinal. Dalam utilitas ordinal, kepuasan hanya dapat diurutkan tetapi tidak diukur secara numerik. Preferensi konsumen menunjukkan pilihan konsumen atas berbagai kombinasi barang berdasarkan tingkat kepuasan yang dihasilkan. Yang kedua, hukum diminishing marginal utility, penurunan marginal utility. Marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi atau unit tambahan barang. Hukum diminishing marginal utility menyatakan bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan cenderung menurun. Yang ketiga, indiferen dan garis anggaran. Kurva indiferen menggambarkan berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan semua kombinasi barang yang dapat dibeli dengan pendapatan tertentu dan harga barang. Keseimbangan konsumen dicapai pada titik di mana kurva indiferen bersinggungan dengan garis anggaran, yaitu pada kombinasi barang yang memberikan utilitas maksimum sesuai dengan batas anggaran. Yang keempat, pendapatan dan efek substitusi. Ketika harga barang berubah, konsumen menghadapi dua efek, yaitu efek substitusi atau konsumen akan cenderung memberi barang yang lebih murah, dan efek pendapatan, yaitu perubahan daya beli akibat perubahan harga. Efek ini memengaruhi kuantitas barang yang dibeli konsumen. Perilaku produsen. Perilaku produsen adalah analisis mengenai cara produsen menentukan jumlah output dan kombinasi input yang akan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Beberapa konsep penting dalam perilaku produsen meliputi: yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan, misalnya tenaga kerja dan modal, dengan jumlah output yang dihasilkan. Fungsi produksi dapat dipengaruhi oleh skala produksi, yaitu beberapa besar perubahan output ketika input ditingkatkan dalam proporsi yang sama. Yang kedua, produktivitas marginal dan produktivitas total. Produktivitas marginal adalah tambahan output yang dihasilkan dari satu unit tambahan input tertentu, sementara faktor input lain tetap. Produksi total adalah total output yang dihasilkan dari kombinasi tertentu dari input. Yang ketiga, hukum diminishing returns. Dalam jangka pendek, ketika input variabel tertentu ditambahkan, produktivitas marginal input tersebut akan mengalami penurunan setelah titik tertentu. Yang keempat, biaya produksi. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap, tidak berubah dengan output, misalnya biaya sewa, dan biaya variabel, yaitu berubah sesuai dengan tingkat produksi, misalnya bahan baku. Total biaya produksi adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Average cost atau biaya rata-rata, biaya total per unit output. Yang kelima, pendapatan marginal dan keputusan produksi. Pendapatan marginal adalah pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan barang. Produsen akan mencapai keseimbangan pada titik di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal.
yang memastikan keuntungan maksimum. Efisiensi pasar. Efisiensi pasar mengacu pada situasi di mana alokasi sumber daya optimal sehingga tidak ada perubahan yang bisa dilakukan tanpa mengurangi kepuasan seseorang atau keuntungan produsen. Ada beberapa bentuk efisiensi yang penting dalam ekonomi mikro, yaitu yang pertama, efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif terjadi ketika barang dan jasa dialokasikan untuk konsumen yang paling menghargainya. Atau dengan kata lain, ketika nilai marginal konsumen sama dengan biaya marginal produsen. Dalam kondisi ini, sumber daya digunakan sedemikian rupa sehingga total surplus konsumen dan surplus produsen dalam pasar dimaksimalkan. Yang kedua, efisiensi produksi. Efisiensi produksi terjadi ketika produsen menghasilkan output pada biaya terendah, yaitu pada titik di mana tidak ada input yang terbuang dan output maksimal dapat dihasilkan dari input yang ada. Dalam grafik kurva biasa, efisiensi produksi biasanya terjadi ketika produksi berada pada bagian menurun dari kurva biaya rata-rata. Yang ketiga, efisiensi Pareto. Efisiensi Pareto adalah situasi di mana tidak ada perubahan alokasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan satu individu tanpa mengurangi kesejahteraan individu lain. Efisiensi Pareto adalah ukuran standar untuk memutuskan apakah suatu alokasi sumber daya dikatakan efisien atau tidak. Keseimbangan pasar dan surplus. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu, yaitu pada titik perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada titik ini tidak ada tekanan untuk perubahan harga atau kuantitas karena semua keinginan konsumen dan produsen telah terpenuhi. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah yang bersedia dibayar oleh konsumen dan jumlah yang mereka bayar sebenarnya. Ini menunjukkan keuntungan konsumen yang bisa membeli barang dengan harga lebih rendah dari nilai yang mereka berikan pada barang tersebut. Surplus produsen. Surplus produsen adalah perbedaan antara harga yang diterima produsen dengan harga minimum yang tersedia mereka terima. Ini menunjukkan keuntungan produsen dari produksi barang tersebut pada harga di atas biaya produksi minimum. Total surplus. Total surplus adalah penjumlahan dari surplus konsumen dan surplus produsen. Total surplus mengukur kesejahteraan total di pasar, dan pasar dikatakan efisien ketika total surplus ini dimaksimalkan. Dalam pasar, persaingan sempurna di mana banyak produsen dan konsumen tidak memiliki kendali atas harga. Pasar akan cenderung mencapai efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Namun, dalam pasar yang tidak sempurna seperti monopoli atau pasar dengan eksternalitas, efisiensi pasar sering tidak tercapai, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan alokasi dan kerugian sosial. That's all the material I can convey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.